Sekarang perkataan Imam Ahmad. Tatkala Imam Ahmad ditanya tentang Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Ini abad ketiga. Jadi kita sudah sebutkan generasi sahabat, generasi tabi'in, sekarang kita generasi ketiga para imam yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Waktu beliau ditanya tentang suatu kaum yang mereka berkata, "Kallamallahu Musa," kata mereka tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa, "lam yatakallam bisautin." Allah berbicara tanpa suara. Rupanya saya katakan tadi pemikiran Jahmiyah yang menolak Allah berbicara dengan suara sudah ada sejak zaman Imam Ahmad. Pemikiran bahwasanya Al-Quran itu makhluk sudah ada sejak zaman Imam Ahmad. Padahal waktu di zaman Khalifah Al-Ma'mun, waktu itu yang jadi penasihatnya adalah Ibnu Abi Duat. Dan Ibnu Abi Duat adalah seorang Mu'tazilah dan dia berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka dia perintahkan bahwasanya madhab negara harus menyatakan Al-Quran itu makhluk. Bahkan para ulama dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, dibunuh. Sampai banyak ulama yang akhirnya harus pergi, sampai banyak ulama yang akhirnya harus melakukan tauriyah, ya. Sampai ada yang mengatakan tatkala ditanya Al-Quran itu makhluk atau bukan, kata dia Taurat, Zabur, Injil, Quran makhluk, maksudnya jarinya makhluk. Karena kalau dia mengatakan bukan makhluk, dia dibunuh. Tatkala Imam Ahmad ditanya Al-Quran makhluk atau bukan, Imam Ahmad bertahan. Karena kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, orang akan tersesat semuanya, karena Imam Ahmad adalah imam. Maka dia bertahan sampai disiksa, sampai dicambuk, sampai terlepas dagingnya dari tubuhnya. Padahal Imam Ahmad mengatakan man qala anal Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kafir. Ya, karena Al-Quran firman Allah. Bagaimana kita mengatakan firman Allah itu apa? Makhluk, tidak boleh sembarangan. Ini bicara akidah, ya. Ingat, orang-orang Nasrani dikatakan kafir oleh Allah. Kenapa? Karena menganggap Isa anaknya Allah. Bukan karena mereka merampok, membunuh, ya, tidak. Tapi karena salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap wah sepele, terserah orang berakidah tentang Allah. Enggak boleh sembarang. Buktinya orang Nasara dikafirkan oleh Allah bukan karena mereka kurang ajar, tidak, bukan karena mereka membunuh, memperkosa, tidak, tapi karena mereka salah berkeyakinan tentang Nabi Isa. Kata mereka Isa adalah anak Allah dan Allah murka. Allah murka dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Tapi perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun demikian Imam Ahmad tetap bertahan. Kemudian dicambuk, disiksa sampai 3 khalifah. Ganti khalifah berikutnya disiksa, ganti khalifah berikutnya disiksa. Meskipun demikian tatkala sebagian orang mengajak Imam Ahmad untuk memberontak kepada pemerintahan, dia tidak mau. Dia tidak mau. Karena meskipun perbuatan itu perbuatan kufur, keyakinan tersebut keyakinan kekufuran, namun para pemerintah tersebut punya syubhat sehingga mereka tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tatkala Imam Ahmad diajak untuk memberontak, dia tidak mau karena dia tahu mereka tidak kafir, karena meskipun mereka memiliki keyakinan kekufuran, namun mereka terkena syubhat. Mereka terkena syubhat dari dai-dai yang menyimpang. Padahal yang disiksa adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, disiksa, dipenjara, dan macam-macamnya. Intinya Imam Ahmad ditanya tentang akidah orang-orang Mu'tazilah atau Jahmiyah yang menyatakan lamma kallamallahu Musa lam yatakallam bisautin. Tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara tanpa suara. Maka Imam Ahmad berkata, bala inna rabbaka takallama bisautin. Justru sebaliknya, kata Imam Ahmad, sungguhnya Rabbmu berbicara dengan suara. Hadil ahaditsu narwiha kama ja'at. Kami telah meriwayatkan hadis-hadis yang menjelaskan Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar. Adapun yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara, ini menyimpang, ya. Imam Ahmad bantah mereka.